Laporan praktikum anatomi biji atau semen mata kuliah Botanik Umum dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD. Perkenalkan, nama saya Nufijang Reni dengan NIM 2503015, Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelauan Indonesia tahun 2026. Hampir semua tumbuhan spermatofita memiliki bunga, tetapi tidak semua bunga tersebut akan berkembang menjadi buah dan biji. Biji terbentuk apabila proses penyerbukan dan pembuahan berlangsung sempurna. Setelah fertilisasi terjadi, bakal biji atau ovulum berkembang menjadi biji atau semen yang mengandung embrio sebagai calon individu baru. Biji merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbiji yang berfungsi melindungi embrio serta menyimpan cadangan makanan. Secara umum, struktur biji terdiri atas kulit biji atau spermadermis, tali pusar atau funiculus, dan inti biji atau nukleus seminis. Kulit biji berfungsi melindungi embrio dari kerusakan mekanis, kehilangan air, dan serangan mikroorganisme. Sementara itu, embrio terdiri atas plumula dan radikula yang nantinya berkembang menjadi batang dan akar. Struktur anatomi biji sangat berhubungan dengan fungsi fisiologisnya dalam mempertahankan visibilitas dan keberhasilan perkembangan tumbuhan. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan struktur buah secara umum. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan proses terbentuknya buah dan mengenal tipe-tipe buah. Yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan menggambarkan struktur biji dan embrio. Alat-alat yang digunakan pada praktikum ini adalah tisu, silet, gas beaker, kaca preparat, pipet tetes, dan mikroskop. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini meliputi biji cabai, biji tomat, biji buncis, biji apel, biji pir, biji bintaro, serta aquades. Langkah-langkah kerja pada praktikum ini, yang pertama, siapkan alat bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Yang kedua, bersihkan biji dari sisa daging buah atau kotoran yang menempel agar preparat mudah diamati. Yang ketiga, iris melintang biji setipis mungkin menggunakan pisau atau cutter secara hati-hati. Yang keempat, letakkan hasil irisan pada kaca preparat kemudian tutup dengan kaca penutup. Yang kelima, amati preparat menggunakan mikroskop untuk melihat struktur anatomi biji. Dan yang terakhir, catat dan gambar hasil pengamatan pada lembar kerja praktikum. Hasil pengamatan biji apel, biji bintaro, biji tomat, biji pir, biji buncis, dan biji cabai. Pada sampel biji bintaro atau Carbera manghas, pengamatan mikroskopis menunjukkan struktur kulit biji yang sangat tebal dan keras. Hal ini disebabkan oleh dominasi jaringan sklerenkim yang tersusun atas sel-sel skleroid dan lignifikasi yang sangat masif. Pendebalan dinding sekunder ini berfungsi sebagai pelindung mekanis utama bagi embrio. Mengingat habitat alami bintaro yang sering berada di kawasan pesisir atau ekosistem mangrove sehingga membutuhkan perlindungan terhadap salinitas tinggi dan benturan fisik, menurut Hidayat et al. Tahun 2023. Sama halnya dengan bintaro, pada biji pir dan biji apel ditemukan kelompok brachyschleroid atau sel batu, namun pada pir, scleroid ini cenderung mengelompok membentuk massa yang memberikan tekstur berpasir atau gritty texture. Secara fisiologis, keberadaan skleroid ini memberikan kekuatan struktural pada endokarp untuk melindungi biji selama masa pematangan buah. Menurut Sutara dan Fitriani tahun 2021, analisis mikroskopis ini memperlihatkan lumen yang sangat sempit akibat deposisi lignin yang terus-menerus selama diferensiasi sel. Menurut Arisandi dan Jannah tahun 2022. Pada biji tomat dan biji cabai, jaringan mekanis yang teramati cenderung lebih tipis dibandingkan bintaro, namun memiliki modifikasi epidermis yang unik. Kulit biji tomat memiliki trikoma yang membantu proses adhesi pada tanah, sedangkan biji buncis, pengamatan fokus pada lapisan makroskleroid atau sel tiang, yang tersusun sangat rapat. Lapisan ini berperan penting dalam mengatur permeabilitas air atau impermeabilitas kulit biji, yang merupakan faktor kunci dalam fenomena dormansi biji, menurut Azharat et al. Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskopis terhadap anatomi berbagai jenis biji, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, keanekaragaman struktur mekanis. Setiap biji memiliki spesialisasi jaringan penguat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan perlindungan embrionya. Pada biji bintaro, apel, dan pir ditemukan
Dominasi jaringan sklerenkim berupa skleroid atau sel batu yang mengalami lignifikasi masif untuk memberikan kekuatan struktural dan pelindungan terhadap tekanan fisik luar. Yang kedua, modifikasi adaptif jaringan. Terdapat modifikasi jaringan dewasa yang spesifik pada kulit biji atau testa. Biji buncis mengendalikan lapisan makroskleroid yang rapat untuk mengatur permeabilitas air, sementara biji tomat dan cabai menunjukkan modifikasi sel epidermis seperti trikoma biji yang berperan dalam mekanisme dormansi dan interaksi dengan lingkungan tanah guna menjamin keberhasilan perkecambahan. Daftar pustaka